Fahri Hamzah Partai Gelora turut berperan tentukan arah Pilpres 2024. Meski partai baru, Partai Gelombang Rakyat, Gelora, Indonesia turut berperan dalam menentukan arah pelaksanaan pemilihan presiden, Pilpres 2024. Partai Gelora mengajak partai politik dan calon presiden, Capres, dalam koalisi yang ada agar mengutamakan gagasan daripada mengedepankan kepentingan pragmatis seperti mengumpulkan jumlah tiket Pilpres. Jadi terkait seberapa besar peran partai baru seperti Partai Gelora dalam Pilpres, kami dari awal terus mengangkat tema ide dalam koalisi. Meskipun hal itu belum ada fasilitasnya, karena adanya sistem Presidential Threshold, PT, 20%, tapi ini terus kami dorong, kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Hal itu disampaikan Fahri dalam program Gelora Petamaya dengan tema, Pemilu 2024, antara Koalisi Parpol dan Koalisi Warganet, yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV, Minggu, 13 Agustus 2023, malam dikutip Polipini Rabu, 23 Agustus 2023. Fahri mengkritik koalisi parpol yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pengumpulan tiket Pilpres, bukan ide atau gagasan. Pertemuan-pertemuan selama ini bukan pertemuan gagasan, tapi merupakan pertemuan, kamu punya berapa tiket? Tiketnya bisa digabung atau tidak, serta berbasisnya lebih pragmatis dan transaksional, katanya. Menurut Fahri, 20% presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden menyebabkan parpol berupaya untuk mengumpulkan tiket Pilpres agar bisa mencalonkan capres. Sehingga kepentingan pragmatis dalam mengumpulkan jumlah tiket lebih diutamakan daripada gagasan. Jadi memang ada kepentingan pragmatis supaya partai-partai mengumpulkan jumlah tiket yang cukup. Karena itu mungkin perubahan akan mungkin terjadi pada saat last minute. Hal ini akibat persyaratan PT 20%, katanya. Persyaratan ambang batas untuk mengusulkan capres saat ini, kata Wakil Ketua DPR periode 2014 hingga 2019 ini, membuat koalisi parpol sekarang sangat rawan, seperti yang terjadi di pemilu 2024. Karena itu, pertemuan elit parpol hanya melahirkan simbolisasi dari figur capres yang didukung, bukan lagi melihat gagasannya. Makanya kemudian koalisinya bergantung kepada pengumpulan tiket atau PT 20%. Makanya dia sangat bergantung juga kepada posisi dari calon presiden dan wakil presidennya, katanya. Namun, terlepas dari hal itu, kondisi sekarang justru menguntungkan posisi Prabowo, karena dia semakin diperlukan bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang. Sebab, Partai Gelora melihat dalam situasi seperti sekarang, di mana lingkungan global yang berubah, bahwa figur seperti Prabowo Subianto ini diperlukan secara geopolitik untuk menjadi juru bicara bangsa sebesar Indonesia. Secara geopolitik Pak Prabowo diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi juru bicara bagi sebuah bangsa besar yang harusnya punya peranan yang lebih aktif di masa akan datang, katanya. Fahri berpandangan, figur Prabowo adalah sosok yang dikehendaki para pendiri bangsa, karena memiliki reputasi di dalam dan luar negeri. Sehingga bisa ikut menjaga perdamaian dunia seperti apa yang diamanatkan dalam konstitusi. Peran global Indonesia dalam pengaturan tata dunia ke depan akan semakin diperlukan, dan orang yang punya kapasitas atau calon presiden yang punya kapasitas sebesar itu, adalah Pak Prabowo, katanya. Calon legislatif, caleg, Partai Gelora Daerah Pemilihan, Dapil, Nusa Tenggara Barat, NTB, ini berpandangan, Prabowo adalah capres yang paling kuat dan solid saat ini, termasuk dari sudut pembiayaan, sementara capres lain masih menunggu kepastian. Posisi Pak Prabowo sekarang sangat menguntungkan sebagai calon yang sudah akan jadi di hari-hari ke depan. Kita akan lihat stabilitas dukungan kepada Pak Prabowo akan semakin tinggi kita lihat ke depan, ujarnya. Persepsi warganet. Sementara Ketua Bidang Rekrutmen Anggota Depan Partai Gelora, Endi Kurniawan mengatakan, Partai Gelora bekerja sama dengan lembaga riset digital Cakradata berhasil memotret warni-warni koalisi capres di tingkat elit atau parpol dengan apa yang terjadi di dunia maya. Kita rekam persepsi warganet terhadap 3 koalisi yang ada. Periode pengambilan data adalah dari 1 Juni sampai 3 Agustus 2023. Kita kupas timeline pada setiap koalisi yang mendukung capresnya masing-masing Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, kata Endi saat memaparkan riset Gelora Petamaya.
Berdasarkan riset tersebut, calon wakil presiden, cawapres, wapres terkuat untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Kemudian disusul Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar dan Hovifah Indar Parawangsa. Sedangkan cawapres untuk Ganjar Pranowo, namanya yang terkuat adalah Erick Thohir, disusul Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Kemudian Sandiaga Uno dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Sementara cawapres untuk Anies Baswedan adalah AHY, lalu Menko Polhukam Mahfud MD dan Hovifah Indar Parawangsa. Jadi inilah persepsi warganet, kira-kira nama cawapres yang didukung untuk dipasangkan untuk capres Anies Baswedan. Siapa yang akhirnya dipilih kita tidak tahu, katanya. Menurut Endi, persepsi warganet menilai koalisi yang paling solid adalah koalisi PDIP mencapai 83%, disusul koalisi Perubahan untuk Persatuan sebesar 47,890% dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebesar 34,813%. Kita tidak tahu apakah sampai pendaftaran pada Oktober nanti, apakah koalisinya sesuai dengan persepsi warganet. Sebab, apa yang terjadi di tingkat elit, belum tentu sama yang terjadi di warganet. Semuanya masih cair, belum benar-benar terkonsolidasi antar poros dan partai, ujarnya. Dari riset tersebut, kata Endi, juga terungkap, bahwa isu Partai Gelora akan deklarasi mendukung Prabowo Subianto, serta pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Gelora dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan menjadi unggahan terpopuler dari warganet. Setelah itu baru unggahan PKB terkait Muhaimin Iskandar sebagai calon terkuat baca pres Prabowo Subianto dan kemudian prediksi warganet soal keterlibatan Partai Golkar pada peta koalisi yang ada dimanapun, katanya.